Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dio Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang berjudul eh, Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut juga PKI. Awal mula terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Sebelumnya akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi yang bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging atau disebut ISDF. ISDF didirikan oleh sebuah kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet, pada tahun 1914. Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Sneevliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahaman tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDF di Semarang pada bulan Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Samaun menjadi ketua dalam partai tersebut dibantu Darsono sebagai wakil. Samaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Samaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunisme, yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah atau komunis dan si putih agamis. Pada tahun 1924 diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya perubahan nama kembali menjadi Partai Komunis PKI. Dan juga tokoh-tokoh dari PKI tersebut pertama ada Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit, Abdul Latif Henry Ningrat, Alimin Prawidirjo, dan juga Darsono, Etumen Ramelan, Misbak, Samaun, dan Henk Sneevliet. Yang berikutnya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI di Madiun terjadi karena latar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Dalam perjanjian Renville, Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan Indonesia justru dirugikan. Setelah kabinet Amir jatuh, Soekarno pun mengutuskan Muhammad Yamin untuk membentuk kabinet baru. Namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompoknya komunisme. Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategi di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta. Pemberontak ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut, dilakukan organisasi operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Ahan Nasution pada 10 September 1948. Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang berikutnya adalah pemilu 1955. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI. Pada pemilu 1955, PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955 merasa tersaingi oleh PKI, sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan undang-undang darurat pada tahun 1960. Soekarno mencetuskan slogan yang bernama Nasakom, yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, maka peran PKI sebagai mitra politik pun dilembagai oleh Soekarno. Yang berikutnya adalah akhir dari PKI. Bagi kalangan politik, keadaan PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini terasa semakin kuat.
Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu, mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat pada tahun 1964. Khairul Saleh dari Partai Murba menyatakan bahwa PKI telah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal tahun 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, DN Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka Aidit bersama jumlah personil Jarabirawa menyusun rencana untuk menghadap Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengkudeta Soekarno. Rencana ini pun gagal sebab pelaksanaan pada 30 September dini hari 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya jumlah tokoh PKI yang bertindak di luar kendalinya. Untuk itu, Soekarno tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut pertanggungjawaban setelah Soekarno mengambil alih kepemimpinannya. Ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Pembahasan saya berikutnya adalah Partai Buruh Indonesia atau PBI. Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pertama kali pada tanggal 28 Agustus 1998. Partai politik ini pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 1999, pemilu 2004, dan pemilu 2009. Setelah menjadi partai politik, Partai Buruh telah mengutamakan 3 nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional pada tahun 1998, Partai Buruh Sosial Demokrat pada tahun 2005, dan Partai Buruh pada 2009. Pada pemilu tahun 1999, partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional dengan nomor urut 37. Lalu pada pemilu 2004, partai ini memakai nama Buruh Sosial Demokrati atau PBSD dengan nomor urut 2. Lalu pada pemilu 2009, Partai Buruh sebelumnya tidak lulus verifikasi, tetapi dengan keadaan gugatan 4 partai Gurem pada pemilu 2004 untuk menjalin konstitusi, kesudahannya 4 partai politik Gurem ini disahkan menjadi parpol peserta pemilu. Salah satu hadirnya Partai Buruh selanjutnya pada pemilu 2009. Partai Buruh mendapatkan nomor urut 44. Dan juga ketua umum dari Partai Buruh Nasional Indonesia adalah Muktakar Pahapat dan Said Iqbal. Baiklah, jadi sekian dari presentasi saya untuk mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial berakhir. Mungkin apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.